Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhtasatuha wa kullu muhtasatin bid'ah wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Pertama-tama marilah kita memanjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan nikmat-nikmat yang begitu sangat banyak. Yang paling berharga adalah nikmat iman, nikmat taqwa, nikmat tauhid, dan nikmat bisa berpegang teguh mempraktekkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana di akhir zaman ini terasa sangat asing sekali di tengah-tengah manusia, di tengah-tengah masyarakat, dan mereka yang berpegang teguh dengan sunnah Nabi ya lebih minoritas, lebih minoritas ya. Yang kedua, marilah kita banyak bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana lewat tangan beliau kita ini bisa mengerti, membaca Alkitab dan membaca As-Sunnah, mengerti apa itu iman, mengerti apa itu taqwa, mengerti apa itu sunnah, dan seterusnya. Ini lewat tangan beliau sallallahu alaihi wasallam. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan hadis-hadis yang 42 Al-Arba'in Nawawiyah, yang mana terakhir pembahasan itu di bulan Ramadan kemarin ya. Yang disusun oleh Imam Nawawi rahimahullah ya. Melanjutkan hadis yang ke-28. Kita baca. An Abi Najihin al-Irbad bin Sariyata radhiyallahu anhu, dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah, namanya Irbad bin Sariyah, semoga Allah meridhoinya. Qala, dia berkata, wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mau'izatan. Nabi memberikan tausiah, nasihat kepada kita para sahabat dengan suatu nasihat ya, tausiah wajilat minhal qulub, yang membuat hati ini menjadi bergetar takut. Selayaknya bagi para dai, para penceramah, para imam, para khotib, atau secara umum orang-orang yang beri nasihat, hendaknya memberikan nasihat yang betul-betul bisa menggetarkan hati, membuat hati ini jadi bergetar, ya, terasa, ya,
Dengan apa memberikan mau'idhah? Dengan apa memberikan nasihat? Tentunya dengan ayat-ayat Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, mengingatkan manusia dengan negeri akhirat, mengingatkan manusia bahwasanya dunia ini semuanya fana, tidak ada yang kekal, semuanya hanya sementara saja. Ya, betapapun kita kejar, ya, kalau memang tidak ditakdirkan maka akan lari dari kita. Betapapun kita merasakan nikmatnya hidup di dunia ini, tetap akan merasakan pahitnya, tidak sempurna. Ya. Nasihat yang betul-betul bisa membuat hati menjadi bergetar, terasa sekali. Ya. Bagi siapa ini? Hatinya orang-orang yang beriman. Ya. Wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat Allah, ya, bertambah imannya. Hati bergetar, iman semakin bertambah. Ya. Bagaimana dengan hati orang-orang yang tidak beriman, orang-orang munafik? Ya, tidak ngefek, tidak ngefek. Apalagi merasakan getaran, tidak ada. Ya. Ibarat seperti suara yang tidak difahami, kalimat yang tidak difahami, berlalu begitu saja. Diajak sholat, ya, tidak mau sholat. Diajak puasa, tidak mau puasa. Diajak berjilbab, dinasihati supaya berjilbab, tak mau berjilbab, tidak bergeming. Ya, itu ciri-ciri hati yang sudah mengeras, sudah mengeras. Ya, berlalu begitu saja. Diingatkan dengan adanya negeri akhirat, adanya neraka dan surga, ya tidak ngefek gitu, tidak ngefek. Ini karena apa? Sebenarnya bukan karena telinga yang nggak mendengar, bukan karena mata yang tidak melihat, tapi apa? Hati ini yang memang tidak mendengar, tidak melihat, mengeras. Ya, kalau sudah mengeras, gelap, siapa yang akan memberi petunjuk padanya? Ya. Wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah, ya, maka tidak ada yang mampu memberikan petunjuk padanya. Ya. Tidak ada yang mampu memberikan petunjuk taufik padanya. Manusia hanya memberikan hidayah, penjelasan saja. Adapun kecocokan hati, hidayah taufik, ini semata-mata karunia dari Allah. Antum sudah, ya, bisa mempraktekkan, ya, sebagian syariat. Saya katakan sebagian syariat, bukan seluruhnya Pak, ya. Kalau seluruhnya mungkin masih kurang. Sebagian syariat Nabi Muhammad, sunnah-sunnah beliau yang banyak diabaikan, ditinggal oleh manusia. Ini Masya Allah, semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara banyak kaum muslimin yang belum mempraktekannya. Praktek jilbab yang sempurna, ya. Kemudian praktek kita tidak isbal dalam berbusana, memakai jubah, sarung, celana, ya. Ini taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buktinya banyak dari kaum muslimin yang tidak mampu melakukannya. Ya, ujung-ujungnya karena Pak, ya, masa dosa. Ya, yang penting saya sudah bersyahadat, sudah sholat. Seolah-olah hanya memahami syariat itu sangat, lingkupnya sangat apa? Sangat sempit. Padahal sangat luas sekali. Ya. Kemudian syariat, anjuran Nabi kepada umatnya, kaum laki-laki, untuk memelihara jenggot. Nah, ini juga termasuk taufik dari Allah SWT ketika kita mampu, ya. Karena tidak sedikit
kaum muslimin yang belum bisa, belum mampu. Ya, mungkin karena merasa malu, ya, takut dikatakan sok suci, takut nanti dikucilkan, dijauhi, takut dituduh macam-macam. Sementara antum jenengan semua ini masalah mampu mempraktekannya. Itu semata-mata taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, di tengah-tengah kaum muslimin yang tidak mempraktekkan sunnah ini. Ya. Jadi penampilan ini termasuk bagian dari syariat, termasuk akhlak lahiriah. Akhlak batin seperti tawadhu, sabar, husnudzon. Ya. Adapun akhlak secara lahiriah, ya ini salah satunya. Ya. Bagi kaum laki-laki memelihara jenggotnya, walaupun hanya beberapa gelintir saja. Pegang teguh sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ini sunnahnya para nabi, para alim ulama yang lurus. Sampai kapan? Ya selama hidup. Walaupun kaum muslimin, kaum mukminin di surga, mereka tidak memiliki jambang, tidak memiliki jenggot. Ya. Ini termasuk ujian. Bahkan dikatakan oleh Al-Imam Ibn Baz rahimahullah ta'ala, termasuk karomah, Pak. Karomah. Ya. Kaum laki-laki, kaum muslimin yang mampu memelihara jenggotnya, ini termasuk karomah. Sementara banyak kaum muslimin yang tidak mampu mempraktekannya. Ya. Buktinya alhamdulillah kita melihat seperti ini tidak sampai disiksa, tidak sampai, biasa saja. Ya. Kadang hanya perasaan saja. Ya. Ya. Innama syaitanu yukhawwifu awliya'ah. Itu hanyalah setan yang menakut-nakuti para penolongnya, ya, golongannya. Ya. Demikianlah setan itu menakut-nakuti. Nanti kalau kamu begini, bakal begini. Kalau kamu begini, bakal begini. Sama Pak, setan juga menakut-nakuti kita ketika mau bersedekah. Ditakut-takuti nanti apa? Bakal miskin, bakal kurang. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ada sebuah pembahasan atau kitab yang sangat bagus, ya, yang berkaitan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW yang banyak ditinggalkan oleh umat ini. Ya. Kemudian wadharafat minhal uyun, yang membuat mata ini menjadi menangis. Ya. Bercucuran air mata. Mungkin kita pernah mendengar nasihat Pak yang sangat, ya, mengharukan, sangat menusuk hati, sangat berkesan. Sehingga Pak, air mata ini tak mampu untuk ditahan. Paling tidak Pak, kalau kita tidak bisa nangis, paling tidak hati kita itu ketika diingatkan takut kepada Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan surga, ya. Takut merinding kalau dijebloskan dalam neraka. Minimalnya itu Pak, kalau kita tidak bisa menangis. Ya mungkin itu karena kekurangan hati kita Pak. Mungkin ya perlu adanya perbaikan. Ya. Mungkin saking banyaknya perkara-perkara urusan dunia yang buat atau menyibukkan kita. Ya. Sehingga hati tidak bisa bergetar atau mata ini tidak bisa menangis. Tapi saya menangis kenapa? Karena keluarga saya ada yang meninggal. Nah itu lain lagi, karena musibah, karena sedih. Wa dharfat minhal uyun. Faqulna, maka kami para sahabat yang diwakili oleh Al-Irbad bin Sariyah, kami berkata, ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu mu'addi'in. Seolah-olah nasihat yang kau sampaikan ini seperti nasihat orang yang mau berpisah, orang yang mau beranjak pergi, mau meninggalkan
keluarganya, meninggalkan masyarakatnya. Sehingga ketika memberikan ceramah, nasihat betul-betul sangat mendalam sekali. Ya, biasanya kalau guru Pak ya mau pindah, ya dinasnya mau pindah, biasanya dia akan memberikan nasihat, pesan kepada murid-muridnya dengan pesan yang sangat mendalam sekali. Ya. Apalagi kalau pesan orang yang mungkin dia merasa atau ada firasat bakal meninggal dunia, tentu akan berikan pesan, nasihat, mauidhah yang sangat mendalam, ya, tidak sembarangan. Ya. Dalam kondisi seperti ini tidak bisa atau bahkan tidak boleh ketika seorang betul-betul memberikan nasihat yang sangat mendalam kemudian membuat lelucon. Tidak bisa. Bahkan tidak pas. Tidak pas. Walaupun terkadang mungkin apa? Ya, mungkin disisipi tapi tidak sampai melampaui batas. Tapi sangat jarang Pak ya, sangat jarang. Seperti orang tua atau orang sakit ya, dia merasa kayaknya sudah tidak ada peluang lagi untuk hidup. Ketika memberikan pesan kepada kita, apakah dia masih guyone Pak? Ya, masih ada sedikit sendau gurau? Tentu tidak ada. Sendau gurau itu hanya dilakukan oleh orang-orang yang sehat saja, yang merasakan apa? Mungkin umurnya masih lumayan panjang. Ya. Fa'ausina, oleh karena itu berilah nasihat kepada kami. Ya. Tambahkanlah atau berikan wasiat. Wasiat itu adalah nasihat yang betul-betul sangat penting. Ya, kalau mau idhah betul itu juga nasihat, pelajaran. Tapi sifatnya ada yang penting, ada yang biasa-biasa saja. Tapi kalau wasiat ini betul-betul apa? Nasihat yang sangat penting sekali, urgent sekali. Fa'ausina. Ya, dari sini mungkin bisa kita ambil sebuah pelajaran faedah. Tidak mengapa kalau sekiranya orang bakal meninggalkan kita, berpisah dengan kita, pindah kerja, pindah tempat, dan dia dipandang mungkin punya ilmu, ya kita minta kepadanya untuk memberikan wasiat, memberikan nasihat, ya. Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, usikum bitaqwallah, saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah. Ini petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Apabila seseorang dimintai nasihat, maka jangan pelit-pelit, jangan bakhil. Ya, dimintai ilmu, ditanya tentang ilmu, maka jangan bakhil. Ya, dijawab sebatas kemampuannya. Ya, wa idastansahaka fansahhu. Di antara hak-hak muslim, apabila dia meminta nasihat kepadamu, maka hendaknya kau beri dia nasihat, berikanlah nasihat padanya. Ya, ini mencakup urusan agama. Bagaimana kalau urusan dunia, Pak? Ini juga termasuk nasihat. Ya, walaupun kembali kepada niat, kita memberikan ilmu dunia kita, ya, harus diiringi dengan niat yang baik biar berpahala. Menanyakan tentang masalah-masalah ilmu dunia, masalah elektronika, masalah pekerjaan, perdagangan, kita jawab. Jangan kemudian kita apa? Pelit, bakhil, wah enggak tahu saya. Padahal kita tahu caranya. Ini rahasia perusahaan. Kalau memang dia betul-betul bertanya, ya kita jawab apa adanya. Kadang kita khawatir, wah ini bakal menjadi pesaing kita, kan begitu ya. Ya, ingat Pak ya, rezeki ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Bisa jadi dengan apa? Kita mengajari manusia ketika kita diminta ilmu seputar masalah dunia, perdagangan, ya, membuat produk, ya, itu justru akan
buat berkah. Ya, akan membuahkan berkah pada usaha-usaha kita. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bahkan kalau kita lihat Pak ya, ketika kita minta nasihat, minta ilmu dunia, ini lebih mahal Pak ya. Lebih mahal daripada ilmu din, ilmu syariat. Ya. Jadi kan kuliah ya, 1 semester berapa? Di universitas swasta maupun negeri. Ya, tapi kalau jenengan kuliah ba'da maghrib, kalau memang ada semacam taklim, pelajaran, pengajian, apakah ada semacam infak wajib? Ini 1 semester nanti sekian ya. Ngaji di Al-Ikhlas ya, di Masjid Al-Munawwarah ya, tidak ada. Tapi ilmu dunia itu yang memang pelit Pak ya, harus dengan membayar. Ya. Setelah kita keluar dari situ belum tentu Pak ilmu tersebut kita bisa memakainya. Bahkan kadang-kadang titel hanya sebatas titel saja, sarjana. Ya. Tapi ternyata pekerjaannya, profesinya ternyata tidak sesuai dengan sarjana. Tapi kita cari pengalaman monggo cari pengalaman. Ya. Usikum bitaqwallah. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ternyata Pak, wasiat yang paling utama, paling pertama kali yang harus disampaikan adalah wasiat takwa. Makanya kalau kita ya diceramahi oleh khatib di mimbar Jumat, jangan bosan-bosan. Allah paling-paling ya takwa lagi, kan begitu. Lebih ngenes lagi kalau ada yang berani ngomelin, mendingan tahu takwa begitu. Nah, itulah wasiat Allah Subhanahu wa taala juga demikian. Walaqad wassayna alladziina utul kitaba min qablikum wa iyyakum anittaqullah. Dan sesungguhnya kami, kata Allah, telah mewasiatkan kepada ahli kitab sebelum kalian, orang-orang yang diberi Alkitab, Taurat dan Injil, ya. Dan juga kepada kalian, hai umat Nabi, untuk bertakwa kepada Allah. Anittaqullah. Sebenarnya wasiat kalau hanya satu saja, takwa itu sudah mencakup segala-galanya. Ya. Para nabi, para rasul dan umat-umat yang menemani para nabi dan para rasulnya menjadi pembela mereka. Ya. Mereka umat-umat yang bagaimana Pak? Umat-umat yang gampang faham atau umat-umat yang seperti kita ini angel faham ya. Gampang faham. Makanya nasihat wasiat itu simple. Saya wasiat kepada kamu ya tetap jalani takwa kepada Allah. Itu sudah cukup. Tapi kalau sekarang tidak cukup itu saja, perlu dijelentrehkan, perlu diupas, dijelaskan sedetail-detailnya. Ya itulah kita Pak ya. Generasi yang sudah sangat jauh dari generasi-generasi utama. Berapa ribu tahun Pak sudah berlalu? 1400 tahun lebih ya. Apalagi ya Pak, kita bahasa kita backgroundnya bukan bahasa Arab ya. Tapi alhamdulillah Pak, mungkin kita sudah sedikit-sedikit bisa belajar bahasa Arab ya. Lebih layak untuk mendapatkan penjelasan yang detail, karena takwa itu sangat luas sekali cakupannya ya. Makna secara umum yang gampang kita pahami, takwa adalah menjalankan perintah Allah dan Rasulnya ya.
didasari dengan ilmu. Syaratnya itu. Loh, memangnya ada yang menjalankan perintah Allah dan Rasulnya tanpa dasar ilmu? Ya ada. Sedikit atau banyak? Mungkin banyak. Ya. Yang penting sholat, tapi ternyata apa? Tata caranya tidak sesuai dengan yang diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini berarti apa? Menjalankan ketakwaan tidak didasari dengan ilmu, walaupun sebagainya atau bahkan keseluruhannya. Zikir ba'da shalah. Ya. Ada yang tidak didasari dengan ilmu caranya, walaupun mungkin lafadznya sama atau bahkan mungkin lafadznya apa? Banyak tambahan-tambahannya. Ya. Dalam berjilbab bagi kaum wanita, ibu-ibu, mbak-mbak, para wanita, ya, mereka menjalani ketakwaan enggak? Jenengan, ibu-ibu, para wanita, mbak-mbak, menjalani ketakwaan dengan menutup aurat, tapi juga harus didasari dengan ilmu. Kriterianya yang bagaimana? Mana yang ditutupi? Apakah harus longgar? Atau yang penting pokoknya nutupi walaupun ketat, kan begitu. Apakah harus tebal ataukah transparan, kan begitu Pak ya. Ya. Semuanya itu apa harus dasar dengan ilmu. Yang jelas apa pakaian yang tidak menimbulkan fitnah, longgar dan corak atau motifnya bukan motif perhiasan, ya, tidak transparan, ya. Ya inilah jilbab dan menutupi apa yang harus ditutupi. Nah, ini namanya jilbab yang didasari dengan ilmu. Ya. Dan tidak menyerupai busana kaum laki-laki, walaupun mungkin apa? Itu sudah longgar keluar misalkan, tapi pakai apa? Kulot, ya, celana yang lebar itu kan khusus untuk kaum laki-laki. Kecuali kalau misalkan dia pakai itu lingkupnya di dalam rumah, ya, banyak hal. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada sebuah pepatah atau untaian kalimat seputar tentang takwa. Ya. Khallidz dzunuba saghiraha wa kabiraha dzakat tuqa. Tinggalkanlah dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar. Itulah takwa. Dosa kecil nggak apa-apa. Yang penting dosa-dosa besar sudah saya tinggalkan. Berarti jenengan belum bertakwa. Fasna kamashin fauqa ardi syauqi yahdharu ma yara. Hendaknya kamu bersikap ya seperti orang yang berjalan di atas tanah yang banyak durinya, sehingga dia harus waspada. Takwa kan seperti itu Pak. Ya, kita kan harus waspada Pak ya, harus waspada. Ya. Hidup bersikap itu kan harus waspada, tidak sembarangan, tidak serampangan. Ya. Tidak semua barang yang sekiranya gampang diambil kemudian kita ambil, kan tidak. Tidak semua hal yang menarik ya boleh disentuh ketika kita ingin menyentuh. Yaitu namanya waspada dalam bersikap. Ya. La tahqiranna saghiratan fa innal jibal
minal khasal. Kamu jangan meremehkan dosa kecil. Karena gunung itu asalnya juga ditumpukan kerikil. Ya. Itulah diantara gambaran tentang takwa. Itu tadi menjalani perintah Allah dan Rasulnya didasari dengan ilmu. Ketika meninggalkan larangan Allah dan Rasulnya, ini juga harus didasari dengan ilmu. Apa ada Pak yang meninggalkan yang haram tapi tidak didasari dengan ilmu? Ya ada. Ya, ada. Ketika dia meninggalkannya haram, ternyata tidak didasari dengan ilmu. Contohnya apa Pak? Ya. Larangan untuk berbicara, ya. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Barang siapa yang beriman pada Allah dan hari akhir, hendaknya dia berkata yang baik atau diam. Karena Pak takut berkata-kata yang buruk, karena diam terus. Bahkan dia jadikan sebagai apa? Puasanya, tidak mau ngomong. Ini kan keliru. Ya. Para jamaah yang hormati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ya, seseorang ingin, mungkin dia jazakallahu khairan, tidak ingin disibukkan dengan urusan dunia, tapi kebablasan. Ya. Kesenangan dunia semuanya dia tinggalkan, sampai menelantarkan hak-hak istri. Ya. Dengan harapan supaya dia bisa beribadah dengan tenang, bangun malam. Ya, akhirnya hak-hak istri terabaikan. Ini juga keliru. Ya, tidak didasari dengan ilmu. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, usikum bitaqwallahi azza wa jalla. Saya wasiatkan kepada kalian untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sam'i wat ta'ati, dan saya wasiatkan kepada kalian untuk mendengar dan taat. Mendengar dan taat, patuh, nurut kepada pemimpin. Ya, pada pemimpin. Karena di antara perangai, ya, sikap jahiliyah, perangai jahiliyah itu apa? Seringnya bantah saja sama atasan. Ya, diatur itu sulit. Ya, inginnya jalan sendiri. Ya, inginnya bebas, tidak ingin diatur. Ya, kalau semuanya tidak ingin diatur, ya kehidupan ini tidak dinamis, berantakan. Semuanya ada aturan yang baik, yang membawa pada kemaslahatan, harus kita patuhi. Ya, adanya lampu merah untuk dipatuhi, karena apa? Ada kemaslahatan, dan juga menjaga kita dari mara bahaya, kerusakan, musibah, kecelakaan. Ya, pemerintah juga mewajibkan semacam pencatatan sipil, akte, ya, akte jual tanah, akte jual beli, akte kelahiran, ya, surat nikah dan seterusnya. Ya, ini wajib kita patuhi. Ya, mendengar dan taat. Ya, itu wasiat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, dalam riwayat lain abdun habasyiyun. Walaupun kalian ini dipimpin, diatur oleh budak hitam. Loh, kok budak jadi pemimpin? Kan tidak boleh. Seorang khalifah, ya, pemimpin yang statusnya budak.
Pripun, Pak? Kok bisa budak menjadi pemimpin, menjadi amir, presiden, khalifah? Maksudnya budak yang sudah merdeka. Awalnya statusnya budak, kemudian merdeka, kemudian setelah merdeka menjadi khalifah. Menjadi khalifah itu kan bisa dengan beberapa cara. Di antaranya apa? Mungkin pemilihan atau ditunjuk dari khalifah sebelumnya, atau adanya apa? Majelis syura yang kemudian terpilih. Dan bisa juga namanya kepemimpinan itu dapat direbut dengan cara apa? Secara paksa. Namanya apa? Kudeta gitu Pak ya, kudeta militer. Apakah sah kepemimpinan ya seorang yang merebut secara paksa, Pak? Sah, tetap sah. Walaupun apa? Mungkin caranya banyak menumpahkan darah, caranya haram, tapi ketika dia mampu merebut, sudah duduk di atas berkuasa, maka kepemimpinannya itu apa? Sah. Ya, wajib ditaati dalam hal yang ma'ruf, yang baik. Karena ketaatan kepada makhluk itu sebatas dalam hal yang ma'ruf. Ya, tidak boleh taat kepada makhluk ya, dalam bermaksiat kepada Khaliq, kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sekalipun kalian dipimpin oleh budak hitam lagi, tetap harus taat. Walaupun kita mungkin kurang senang, Pak ya, tidak menyukai ya seorang pemimpin ya. Tetap kita harus taat pada aturan-aturan yang membawa kepada kemaslahatan. Ya, kalau sampai kita hidup Pak ya di suatu kampung, daerah, negeri tidak ada pemimpinnya, ya bakal kacau balau. Ya. Bahkan sebagai gambaran Pak, tingkatan amir terkecil apa? Ketika kita terendah, safar. Ya. Petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika safar harus tunjuk apa? Ditunjuk pemimpin amirus safar. Ya. Apakah wajib, Pak? Tidak wajib, tapi termasuk apa? Dianjurkan. Misalkan mau safar ke Jawa Tengah, Surabaya, ya, rombongan, Banyuwangi, pokoknya sudah safar, maka disunahkan untuk menunjuk amir. Karena kadang apa? Perlu adanya keputusan insidental di tengah perjalanan safar. Ya. Andai kata tidak ada amirnya, makanya seringnya apa? Eyel-eyelan Pak ya. Karena tidak ada amirnya. Eyel-eyelan. Tapi ketaatan kepada amir safar ini sebatas dalam hal-hal yang sifatnya apa? Berkaitan dengan safar. Misalkan kita sekarang istirahat atau tidak istirahat. Ya, kita istirahatnya di rest area atau di mana? Ya, kita mau menjamak atau mengqashar. Ya, menjamak takdim atau menjamak takhir. Ya, walaupun ya tidak menutup kemungkinan apa adanya musyawarah. Tapi kalau musyawarah ternyata engkel-engkelan, ya maka amirnya segera ngambil keputusan. Ya, tapi urusan masalah makan ini semuanya jamaah. Ini sekarang kita harus makan nasi pecel, nah, misalkan. Ya, ini tidak boleh. Seperti ini tidak harus ditaati karena nggak ada kaitannya dengan masalah safar. Ya. Selanjutnya fa innahu may ya'ish minkum fasayara ikhtilafan katsira. Sesungguhnya barang siapa yang akan hidup di antara kalian sepeninggal Rasulullah SAW, ya, generasi nanti seterusnya, ya, setelah sahabat, generasi tabi'in, maka dia akan melihat adanya perselisihan di umat ini, perselisihan yang sangat banyak, ya, banyak sekali. Sekarang kita lihat, masya Allah, kelompok-kelompok sangat banyak.
partai-partai sangat banyak. Bahkan gara-gara partainya beda, akhirnya apa? Hubungan menjadi renggang. Bahkan mungkin satu keluarga sudah beda partainya, Pak ya. Bisa-bisa Pak, ya gitu. Loyalitas ya terpengaruh dengan adanya loyalitas kepada seorang yang harus diloyalitasi terpengaruh dengan adanya apa? Partai. Gara-gara nggak sama akhirnya tidak loyalitas. Perpecahan yang sangat banyak dalam urusan agama. Nah, ini tidak asing lagi. Dalam menjalankan Islam, praktekkan Islam tidak asing lagi. Sangat banyak perselisihan. Ya. Adanya golongan ini, golongan itu, ormas ini, ormas itu. Ya, adanya Mu'tazilah, Jahmiyah, ya, Qadariyah, ya, sangat banyak. Naskabandiyah, Syadiliyah, apa lagi Pak? Ya. Ada yang berpemahaman wahdatul wujud. Ya. Semua yang wujud itu berarti khaliq, naudzubillah min dzalik. Bahkan yang sudah sama-sama mengaji sunnah itu juga kadang terjadi perselisihan. Ya. Ini memang sudah menjadi sunnatullah. Tapi bukan berarti perpecahan umatku karena Nabi itu rahmah, ya, beda, Pak. Namanya perpecahan ini membawa pada azab. Tapi ya, makanya itu harus ada usaha. Bagaimana kita tidak berselisih. Ya. Andai kata umat ini sejak dulu sampai sekarang bersatu, ya, tentunya tidak akan teruji mana orang-orang yang bijak, mana orang-orang yang tidak bijak, mana orang-orang yang suka memaafkan, mana orang-orang yang tidak suka memaafkan. Ya. Perselisihan dalam urusan agama, belum perselisihan dalam urusan duniawi, ya sangat banyak sekali. Urusan dunia akhirnya bisa memutuskan hubungan kekeluargaan, kekerabatan, bahkan putus silaturahmi. Ya, adapun yang tidak ada hubungan kerabatan, renggang, ya itu sudah wajar. Maksudnya wajar itu banyak terjadi. Yang lebih ngenes lagi kan apa? Kalau itu ada hubungan silaturahim jadi putus gara-gara urusan dunia. Ini kan termasuk apa? Perselisihan. Ya. Fasayara ikhtilafan katsira. Dia akan melihat perselisihan yang sangat banyak. Ya. Selanjutnya, fa'alaikum bisunnati. Wajib bagi kalian untuk berpegang dengan sunnahku. Sunnah thariqah, jalan yang ditempuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam menjalankan Islam. Itu makna secara umum. Sunnahnya itu Islam. Ini makna secara umum. Ya. Prakteknya Nabi dalam menjalankan Islam yaitulah sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini makna secara umum. Kemudian datang generasi-generasi setelahnya, ya sebagaimana yang saya paparkan tadi, semakin jauh dari masa kenabian ingin diperjelas. Kenapa? Belum paham. Akhirnya ada istilah penyempitan makna. Sunnah ya tidak sama dengan wajib, ya. Salat qobliyah ba'diyah, ya inilah sunnah, kan begitu. Salat maghrib, isya, subuh, asar, duhur, ini wajib, ya. Udah mengalami penyempitan makna. Makanya jangan heran kalau ada, bahkan kebanyakan kaum muslimin yang belum semangat, ya, belum tertarik dengan pengajian-pengajian yang mengacu atau dominan fokus dalam urusan tauhid, akidah, shahihah, sunnah. Mereka nggak mengenal istilah sunnah. Namanya sunnah ya itu tadi, ya, tidak sama dengan wajib. Ya.
Padahal kalau dikatakan sunnah Nabi, yang harus pertama kali kita fahami maksudnya apa? Ya prakteknya Nabi, Islamnya Nabi, itulah sunnah Nabi. Ya. Kok kamu tidak sholat? Ini sunnah Nabi. Berarti apa maksudnya? Ya Islamnya Nabi. Ya. Terus kapan kita fahami kalau sunnah ini maksudnya apa? Ya lawannya wajib. Ya. Ya dari apa dah? Dari redaksi. Ya. Redaksi apa namanya? Yang kita fahami, kondisi yang ada. Ya. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu sunnah Nabi. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Dan wajib kalian berpegang teguh dengan sunnah ya, para khulafa, para khalifah yang 4 ya, yang mereka lurus dan mendapatkan petunjuk. Berarti wajib bagi kita untuk berpegang dengan sunnah Nabi dan sunnah para khulafaur rasyidin. Apakah sunnahnya para khalifah itu bertentangan dengan sunnah Nabi? Tidak ada pertentangan. Tidak ada pertentangan ya. Selagi itu betul-betul memang diadopsi dari Nabi SAW, bukan sekedar ijtihad saja. Bukan sekedar ijtihad saja. Dari sini bisa kita pahami Pak ya. Walaupun ini juga masalah Pak yang diperselisihkan. Apalagi perselisihan masalah fikih Pak, Masya Allah sangat banyak sekali. Sangat banyak sekali. Soalnya kalau tidak ada perselisihan dalam urusan fikih Pak, nggak ada orang yang ngaji faham. Ya. Di antaranya adalah pernah dulu kami singgung tentang masalah adzan 2 kali hari Jumat, adzan Jumat 2 kali. Siapa yang mensunahkan Pak? Khalifah Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa kita katakan, wah ini ijtihad beliau bertentangan dengan sunnah Nabi SAW. Sunnah Nabi kan hanya sekali. Apa kita hendak menyalahkan Pak? Praktek adzan 2 kali. Jangan terburu-buru menyalahkan. Karena Utsman radhiyallahu anhu ya, menginstruksikan ketika penduduk Madinah sudah mulai banyak perumahan, sudah mulai banyak meluas, sehingga dibutuhkan adzan pertama dalam rangka supaya jamaah untuk segera bersiap-siap berangkat ke masjid ya, tidak ketinggalan. Nah, apakah sekarang masih ada sebabnya? Tetap sekarang juga ada sebab yang mendorong ya, untuk diadakan atau dikumandangkan adzan yang pertama. Walaupun Masya Allah jam ada, HP ada, kan begitu. Tapi manusia kan lalai dalam kesibukannya, berdagang, berniaga, kerja. Perlu diingatkan. Bagi yang prakteknya memang hanya sekali tidak mengapa, tapi jangan sampai tergesa-gesa menyalahkan kepada yang praktek adzan dua kali. Hanya saja ya yang ada atau yang sudah dipraktekkan itu kadang tidak sesuai dengan yang dipraktekkan oleh para pendahulu kita. Terlalu dekat sekali jaraknya. Kalau terlalu dekat sekali jaraknya, faedahnya apa? Mungkin 5 menit lah, 5 menit. Paling tidak mungkin setengah jam atau bahkan 1 jam, sehingga ada faedahnya. Dikumandangkan adzan yang pertama, dan mereka mendengar sudah siap-siap. Ini ada faedahnya. Ya. Yang mau mempraktekkan 2 kali, kalau memang sesuai dengan yang dipraktekkan oleh para salaf, tidak mengapa. Tidak mengapa. Ya. Karena ini juga ada sunnahnya ya. Mereka juga punya
punya dasar. Ini yang dipraktikkan oleh Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Sudah isya ya Pak ya? Masih sedikit baris. Selesaikan nggih? Wa'addu 'alaiha bin nawajid. Gigitlah sunnah tersebut dengan gigi geraham. Berpegang, cara gigitnya itu bukan dengan gigi seri, gigi taring, tapi gigi geraham, gigi yang paling kuat. Artinya petunjuk Nabi untuk menjalani sunnah ini dengan sepenuh hati, sekuat tenaga, bukan setengah tenaga yo kintir. Terkena arus fitnah. Ya, bakal apa? Terbawa arus fitnah. Harus sekuat tenaga dan sepenuh hati. Ini gambaran apa? Menggigit dengan gigi geraham. Ya. Addu 'alaiha bin nawajid, yaitu sunnah Nabi dan sunnah khulafair rasyidin. Ya. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Ya. Berhati-hatilah, jauhilah perkara-perkara yang baru dalam urusan agama, bukan dalam urusan duniawi. Perkara-perkara baru kalau disimpulkan adalah bid'ah. Yang belum pernah ada dalam urusan agama dan belum pernah dipraktekkan oleh para pendahulu kita. Nah, kalau kita mau jelentarkan masalah ini sangat panjang lebar. Ya. Kita tidak mengerti Pak ini bid'ah atau bukan bid'ah kecuali dengan ilmu. Ya. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah. Seluruh perkara-perkara yang baru dalam urusan agama yang belum pernah dipraktekkan sebelumnya, ya, ini termasuk bid'ah. Perkara yang baru. Ya. Wa kullu bid'atin dolalatun. Setiap bid'ah pasti sesat. Tidak ada bid'ah yang lurus, yang benar, tidak ada. Seluruh bid'ah itu sesat. Ya. Pembahasan seperti ini Pak membuat gerah. Ya. Tantangan yang sangat besar, berkecamuk. Ya. Fitnah di kalangan kaum muslimin. Ya. Tidak mau mereka atau orang-orang yang sebenarnya terjadi dalam perkara ini dikatakan mempraktekkan atau melakukan bid'ah. Kalau toh misalkan mengakui masih berkilah ini bid'ah hasanah. Atau padahal nas Nabi dikatakan di sini bid'ah seluruhnya adalah kesesatan, bukan petunjuk, bukan hasanah. Ya. Kalau andai kata ada bid'ah hasanah, seharusnya ada bid'ah sayyi'ah. Bid'ah sayyi'ah tidak ada. Bid'ah sayyi'ah mencuri, berzina itu maksiat, sudah pernah dilakukan oleh orang-orang terdahulu. Ya. Jadi tidak ada pengecualian. Tidak ada pengecualian. Adapun yang dilakukan yang pernah dikatakan oleh sahabat Umar bin Khattab, ini sangat populer sekali. Ketika memulai sholat tarawih secara berjamaah dipimpin oleh beberapa imam dari para tokoh, para sahabat, beliau berkomentar nikmatil bid'atu hadhihi, begitu kan? Sebaik-baik bid'ah adalah ini. Harus kita fahami yang dimaksud dengan perkataan Umar ini seolah-olah kayak perkara yang baru, padahal sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah terkubur. Tapi dihidupkan kembali oleh Umar bin Khattab. Itu yang dimaksud. Bukan sama sekali belum pernah dipraktekkan. Sudah pernah dipraktekkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Selama berapa hari, Pak? 3 hari. Tapi kemudian Nabi tidak mau ngimami lagi, nggak mau keluar. Karena khawatir inilah Nabi sayang sekali kepada kita. Khawatir nanti tarawih diwajibkan kepada kaum muslimin. Wah, gimana Pak kalau sampai wajib? Banyak yang berdosa nanti kita. Ya kan? Meninggalkan sholat
tarawih pada hukumnya wajib, andai kata disyaratkan demikian, alhamdulillah tidak dihukumi wajib. Wallahu a'lam bishawab. Ya, ini mungkin sudah mewakili faedah-faedahnya. Insyaallah kita lanjutkan hadis yang ke-29 ada bulan depan biidznillah taala. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa baraka sallama tasliman katsira. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.